Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan Tuhanlah yang menyertai kita sehingga kita bisa ada lagi pada saat malam hari ini dengan masih dalam kesehatan, masih dalam keberkatan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami akan menunggang firman-Mu, apa yang Kau ingin kami dengar malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tidak ada satupun di antara kita yang ada pada malam hari ini tidak meyakini bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita akan diberkati. Ya, pasti semua kita yakin bahwa kita diberkati Tuhan, ya. Sama seperti keselamatan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka keselamatan itu dibuka untuk semua orang, dibuka untuk siapa saja. Tetapi yang selamat bukan semua orang, tetapi hanya mereka yang merespon dengan iman kepada Kristus. Ketika berbicara tentang berkat, sama halnya juga seperti dengan keselamatan. Berkat ketika kita menjadi anak Tuhan, janji firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi seperti kalau kita umpamakan seperti keran, air itu sudah ada, tapi orang harus buka dulu kerannya, siapkan ember penampungan sehingga dia bisa menampung air lalu menikmati air itu. Begitu juga berbicara tentang berkat. Berkat sudah dicurahkan oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang akan menikmati itu, karena sebagai anak Tuhan kita harus menunjukkan respon sebagai anak Tuhan untuk kita dapat menikmati berkat itu. Apa saja hal-hal yang harus kita miliki atau menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga berkat itu menjadi bagian kita, kita akan pelajari malam hari ini satu persatu. Hal yang pertama, Matius 6 ayat 10. Orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang tertulis dalam Matius 6 ayat 10. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal yang pertama, orang yang akan menikmati berkat Tuhan adalah orang yang mencari kehendak Tuhan. Ya, ini doa Bapa kami mengajarkan kita bahwa kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Saya berkhotbah di Pemuda Remaja, saya berkata ketika kita punya prinsip bahwa ini hidup saya, lalu saya lah yang harus mengurusnya, itu normal sebagai manusia. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan yang mempunyai rohani tinggi, maksudnya tidak standar, maka bukan lagi tentang apa yang menjadi kehendak saya, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu salah satu ciri orang yang akan diberkati, yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu menjadi kehendak diri. Hal yang kedua, orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang Roma 8 ayat 14. Kalau tadi mencari kehendak Tuhan, maka di dalam Roma pasal 8 ayat 14, ini ayat hafalan. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hal yang kedua, orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dimulai dari kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, harus dilanjutkan dengan meminta pimpinan Roh Kudus. Kita sudah mengerti kehendak Tuhan, tapi kita tidak tahu jalan untuk diberkati, maka kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini saling melengkapi. Tidak bisa kita berkata bahwa saya cari kehendak Tuhan saja, tapi saya tidak perlu Roh Kudus. Tidak, saudara. Harus dilengkapi dengan pimpinan Roh Kudus.
orang yang akan diberkati oleh Tuhan, dia akan mencari pimpinan dari Roh Kudus. Hal yang ketiga yang membuat orang akan diberkati Tuhan adalah Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 menuliskan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dan terimalah dengan lembut firman Allah yang tertanam di dalam hati. Langkah yang ketiga atau poin yang ketiga yang akan membuat orang diberkati Tuhan adalah menjadikan firman Tuhan sebagai patokan hidupnya. Ketika orang sudah mengerti kehendak Tuhan, maka dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi langkah selanjutnya yang akan melengkapi keberkatannya adalah dia harus menyimpan firman Tuhan atau menerima firman Tuhan itu dengan lembut. Firman itu adalah kompas. Firman itu adalah jalan. Firman Tuhan itu adalah aturan. Jadi berbicara tentang kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, ini dua hal yang abstrak buat sebagian orang, yang tidak terlihat, yang hampir mirip-mirip orang bilang tahayul gitu. Tetapi dua hal ini akan menjadi sesuatu yang pasti ketika melandasinya dengan firman. Ketika kita melandasi kehendak Tuhan dan bimbingan Roh Kudus dengan firman, maka itu adalah satu kesatuan yang tidak akan terbantahkan lagi. Jadi hal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan untuk diberkati Tuhan adalah menyimpan firman Tuhan. Hal yang keempat, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, firman Tuhan menulis demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ketika kita menjadikan firman ini menjadi landasan, maka kita tahu bahwa untuk kita bisa menerima berkat Tuhan, kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Orang sudah mengandalkan Tuhan, orang sudah penuh dengan Roh Kudus, orang sudah baca firman dan melakukan, maka orang itu juga adalah orang yang suka berhubungan dengan Tuhan. Hal ini berbicara tentang doa. Tuhan pasti memberkati, tetapi ada ayat berkata minta, ketuk, cari, istilahnya ada usaha kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ada usaha ketika kita mencari Tuhan dalam doa, menghampiri Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Jadi pelengkap untuk kita dapat diberkati Tuhan. Yang keempat adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Itu akan memberkati. Ketika kita setelah kita membangun doa, apalagi yang harus menjadi bagian dalam hidup kita sehingga berkat Tuhan itu tercurah. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12, ayat 3 ayat 6 sampai yang ke-12. Kalau Bapak Ibu baca, di situ menekankan tentang bekerja keras. Kita baca satu ayat aja, yaitu ayat yang ke-10.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia diberi makan. Artinya, ketika kita mau diberkati Tuhan, Tuhan mewajibkan kita juga untuk berjuang, bekerja keras. Jangan duduk-duduk berdoa, nunggu berkat itu datang. Nggak akan mungkin datang, walaupun kita sudah mengerti kehendak Tuhan, walaupun kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun kita sudah memiliki firman, walaupun kita sudah berdoa, tetapi tetap harus dilengkapi dengan kerja keras. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja atau orang malas, janganlah diberi makan. Ya, poin selanjutnya yang akan membuat kita diberkati oleh Tuhan adalah Matius 6 ayat ke-33. Ini ayat yang sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang terakhir yang harus menjadi bagian kita, bahwa yakinlah ketika kita mencari kerajaan Allah, mencari kehendak Tuhan, maka apa yang kita perlukan akan ditambahkan. Ditambahkan itu artinya mengikuti. Ketika kita bisa mendapatkan pokoknya, kenapa kita harus sibuk dengan mendapatkan buah? Ketika kita bisa mendapatkan satu pohon mangga, kenapa kita harus sibuk dengan satu biji mangga, ya? Tapi kita bisa mendapatkan sumber. Kenapa kita harus susah-susah mencari tambahannya saja? Baik Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, mari kita memperhatikan ini. Ketika kita mau diberkati Tuhan, ketika kita mau lebih lagi dalam Tuhan, maka carilah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, bukan lagi yang kita mau. Karena ketika kehendak Tuhan kita cari, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita yang kita tidak mau. Jangan salah. Justru ketika kita menyerahkan kehendak kita berubah menjadi kehendak Tuhan, Tuhan yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Lebih tahu bahkan dari kita sendiri, Tuhan lebih tahu. Pertama, carilah kehendak Allah. Yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, terimalah firman. Yang keempat, bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Yang kelima, tetap bekerja keras. Yang keenam, jadikanlah kerajaan itu sasaran utama kita, tujuan utama kita, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam usaha. Yang dicari adalah kerajaan Tuhan. Ketika kita bekerja dengan mencari kerajaan Tuhan, maka kita akan bersungguh-sungguh, maka kita akan jujur, maka kita akan jadi teladan, maka kita akan bekerja keras. Milikilah 6 hal ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi bagian kami, yaitu mulai dari mencari kehendak Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus, menjadikan firman itu sebagai teladan, sebagai penunjuk arah. Lalu biarlah kami tetap membangun hubungan dengan Engkau dalam doa. Dan sebagai orang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, maka kami wajib bekerja keras, tetapi tetap mencari dulu kehendak Allah, mencari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seseni bangkit, kuat, menang. Haleluya.
Gerejaku adalah rumah